Baik, kita jumpa lagi dengan channel Darmin Kopi dan Warung Art Gallery dalam tema Jalan Lempang menuju ke UMPTN. Kalau gue bisa, lu pasti lebih bisa. Nah, kita kembali ke Mas Rizky dan Mbak Nisa. Tadi sudah dijelaskan fasilitasi pemerintah supaya memudahkan para generasi muda, kaum milenial, para anak-anak SMA untuk perguruan tinggi ya, dengan fasilitasi pilihan-pilihan tadi. Bisa nggak dijelaskan? Meskipun tadi udah dijelaskan ini tuh begini ya, cuma bedanya ini. Kalau misalkan saya pilih ini, punya kemudahan seperti apa, punya support seperti apa, tantangannya meskipun tadi udah disebut mungkin bisa di ini. Dari Indonesia juga gitu. Kira-kira apa nih beda-bedanya? Misalkan, oh nanti kalau saya diterima SPM ini ternyata SPP 50% misalnya, atau fasilitas beasiswa yang lebih ini. Ada nggak? Kira-kira. Nah mungkin ya buat yang fasilitas tiap jalur itu sebenarnya yang antara SNMPTN dengan SBMPTN itu dia sama ya, dia nggak ada pembedaan antara biaya atau biaya ya biaya gedung atau SPP segala macam. Sebenarnya mereka berdua itu sama antara SNM dan SBM. Nah ya paling sih cuma bedanya kalau SNMPTN dia daftarnya doang yang gratis. Dia karena sistemnya didaftarkan oleh sekolah langsung kan. Dia sekolah memberikan daftar tingkat, terus nanti tinggal diadu sama calon mahasiswa seluruh Indonesia kan. Nah terus kalau SBMPTN ya paling cuman biaya pendaftaran di awal aja. Biaya pendaftaran untuk SBMPTN tuh kalau tahun 2020 itu sekitar 125.000 sih. Nah tapi jika ada kalian yang kesulitan buat biaya kuliah atau apa, nah kalian bisa nih mengajukan Kartu Indonesia Pintar. Nah itu kalau misalnya kita daftar Kartu Indonesia Pintar itu buat biaya pendaftaran di jalur SBMPTN itu dia bisa gratis. Nah mungkin, nah terus kalau yang jalur mandiri, nah itu yang bayarnya full. Dia ya jatuhnya dia tidak ada keringanan biaya, dan biasanya juga tes masuknya itu, tes daftar mandiri itu lumayan mahal. Nah jadi nah buat yang SPP juga jalur mandiri itu full ya. Nah tapi ya balik lagi, kalau misalnya kita daftar yang KIP itu bisa ada kemungkinan kita juga mendapatkan keringanan biaya gitu sih di jalur mandirinya itu. Itu sih. Jadi tetap yang peringkat itu pasti lebih diberikan satu prioritas ya. Iya. Fasilitas. Kompleks sebenarnya. Artinya data itu betapa pentingnya untuk si calon mahasiswa itu kira-kira yang paling memungkinkan untuk dia apa, selain bekal keilmuannya, bekal persiapannya masuk kan, soal keuangan, soal bagaimana mereka memanfaatkan waktu dan informasi itu penting banget ya kayak dia. Terus Mbak Nisa mungkin mau menambahi tentang fasilitasi tadi. Mungkin mau menambahkan buat yang jalur mandiri ya. Jalur mandiri itu jadi biayanya itu daftarnya tergantung universitasnya, karena jalur mandiri itu yang nyelenggarain per universitas atau institut gitu. Jadi bisa beragam juga biayanya, tergantung dengan sistem sistem ujian mereka gitu. Mungkin ada yang cuma 100, ada yang 200. Terus juga lebih mahal juga. Cenderung lebih mahal karena nggak tahu ya, tapi biasanya tuh ada uang pangkal ya. Iya, ada uang pangkal, uang SPP-nya juga lebih diberatkan yang masuk jalur mandiri. Terus ada uang sumbangan sama uang pangkal sama. Pokoknya ya bisa nyampe kayak 75 juta ke atas atau gimana gitu. Udah juga ya. Iya. Berarti yang memang kalau memang mau kuliah dan bisa efektif, terfasilitasi, terbantu itu memang harus berjuang. Kalau perjuangannya keras kayak tadi, kalian kan berjuang SNM, terus SBM, itu kan perjuangannya beda. Kalau mandiri asal punya uang daftar. Kalau nggak belajar bisa jadi nggak diterima. Kompetisinya lebih banyak. Jadi mungkin pesan buat adik-adik ini supaya kalau memang pilih yang terbaik dulu, jenjang-jenjang yang terbaik dulu, biar terfasilitasi, biar mudah. Pilihan terjelek itu alternatif yang kesempatan yang paling akhir lah ya.
alternatif yang ditempuh. Kalau bisa ya yang ideal dulu ditempuh, baru yang ketiga supaya meringankan kita sendiri, bukan orang tua dan sebagainya ya, keren ya. Tapi oke, kalian bernas ya ketika memberikan penjelasan ini, banget padat ya. Tapi jangan puas dulu, ini ada seseorang yang akan hadir mewakili wali murid. Nah, barangkali beliau akan mempertanyakan hal-hal yang lebih detail lagi ya. Siap kan? Siap kan? Oke. Ya, kalau gitu kita panggil Ibu wali mewakili wali murid calon mahasiswa, ya kan? Ya. Selamat sore Ibu. Ya, selamat sore. Mohon maaf, Ibu siapa? Rina. Ibu Rina. Ya. Ibu Rina, kita sudah dalam ini bertemu dengan narasumber kita, mereka yang sudah berpengalaman masuk perguruan tinggi lewat jalur SBM, PTN. Ini juga berbeda jurusan. Nah, barangkali Ibu mau bertanya-tanya, monggo silakan pada mereka berdua. Silakan. Ya, terima kasih sebelumnya saya dikasih kesempatan untuk bertanya. Anak saya sekarang kelas 3 SMA ya, kelas 12 ya, otomatis sekarang sedang getol-getolnya belajar karena emang ada beberapa jalur yang harus dilalui. Senam PTN dia tidak lolos terus terang, jadi sekarang dia sedang berjuang untuk di jalur SBMPTN dan jalur mandiri. Ya. Yang saya mau tanyakan itu mungkin ada saran atau usulan bagaimana sih, apakah kita berjuang di SBM dulu konsen sana atau kita sebelumnya udah punya cadangan untuk di jalur mandiri dulu? Gitu. Kan ada yang buka sebelum SBM, ada yang buka setelah SBM. Jadi dia dan saya juga galau gitu, apa kita konsen untuk menaikkan nilai atau cari pendaftaran dulu gitu untuk di jalur mandiri. Gitu. Ya, jelas ya tanyanya. Siapa dulu nih jawab? Mungkin aku dulu. Ya, silakan Bang Iza. Kalau menurut aku kan biasanya pelajaran yang diujiankan waktu tes mandiri itu juga nggak jauh beda sama tes SBMPTN. Jadi kalau menurut aku ya, itu nggak apa-apa, coba aja mandiri gitu, sekalian memperluas peluang gitu kan keterima. Nanti walaupun memang belum SBMPTN atau belum pengumuman, nggak ada salahnya kan nyoba gitu. Terus apa lagi? Kalau misalnya nanti akhirnya keterima di SBMPTN kan juga akhirnya ya nggak apa-apa, mandiri kan nggak wajib diambil kalau misalnya keterima gitu, kecuali kalau SBM nggak keterima terus nggak milih kan, kalau nggak salah jadi angus saja gitu. Peluang buat masuk lagi ya, peluang harus tahu depan malah. Iya, kayak jadi kayak yang saya tanyakan kan sebelum SBM kan baru sedikit ya yang buka jalur mandiri. Kalau nggak salah cuma ada 2 universitas yang saya lihat kemarin. Setelahnya itu akan ada banyak. Iya. Jadi mana dulu yang dikejar ini, atau saya daftarkan yang sebelum SBM atau nanti aja nunggu hasilnya? Kan ada banyak nih setelah pengumuman SBM nih, ada banyak jalur mandiri gitu. Iya. Atau sekarang yang 2 ini saya daftarkan dulu atau gimana? Kayaknya sih ngeliat tanggalnya juga gitu. Kalau misalnya kayak setelah SBM masih bisa tes mandiri, mungkin kalau gitu setelah SBMPTN aja biar kita bisa fokus SBMPTN dulu, baru nanti ujian mandiri. Tapi kalau misalnya pendaftarannya cuma buka sebelum SBM, ya berarti kalau mau diambil, kalau ada jurusan itu mending mungkin coba aja gitu ya, karena sekalian belajar juga kan buat SBMPTN, tetap ambil aja kalau mau. Gimana kalau di sini? Kalau menurut aku sih ya balik ke minat si anak itu sih ya. Di 2 universitas itu ada nggak jurusan yang emang dia pengenin dan dia mau gitu. Nah, kalau yang menurut aku sih untuk memperluas kemungkinan itu bisa daftar aja gitu kalau emang ada jurusan yang dipilihkan. Nah, karena kalau setahu aku itu yang ujian mandiri sekarang itu ada yang pakai nilai UTBK dan ada yang dia ujian sendiri itu. Nah, kan kalau misalnya yang sebelum UTBK kita udah daftar, nah kita ya ada kemungkinan lah gitu, misalnya ya semoga enggak lolos di SBM, maka ada kemungkinan nih bahwa kita lolos di ujian mandirinya gitu. Nah, jadi buat jaga-jaga sih mending
ya kalau emang minat ya nggak apa-apa sih gitu, didaftarin aja dulu terus. Oh ya, sama satu lagi yang paling penting sih menurut aku, ngelihat juga kayak uang pangkalnya kalau masuk jalur mandiri Nah, itu iya. berapa. Karena takutnya udah tes mandiri, ternyata kita keterima, tapi ternyata uang pangkalnya tuh mahal banget, uang Bener. sumbangannya mahal banget. Terus kita akhirnya tetap nggak terima kan, nggak ambil karena uang pangkalnya mahal Tidak gitu. terurus, ya. Jadi memang perlu melihat dipertimbangkan. ekonominya juga, mampu atau nggak bayarnya, takutnya ya daripada buang-buang waktu gitu. Iya, dibanding. Iya, iya. Dan Benar. uang Perlu juga ya. dari informasi. Yang saya lihat buka sekarang tuh di UI sama di Undip ya, kalau nggak Iya. salah ya. Oh. Kalau yang di UI itu yang ada jalur internasionalnya itu ya. Oh iya. Nah itu pasti tinggi banget ya ininya ya. Hmm. Apa kalian? Yang kedua di Undip mungkin agak lebih ringan. Mm-mm. Tapi juga saya masih timbang juga sih apakah Iya. nanti daftarnya atau ini. Karena kalau tanya juga yang dipakai nilai rapot juga kalau nggak salah. Iya, kalau tadi UI ya. nilainya rapot. Iya. Ada perubahan selama pandemi ini ya. Jadi banyak yang tidak tes tapi Iya. nilai rapot untuk UTBK. Iya, betul. Ya. Ya, saya kira Ini, cukup. Ibu sudah cukup puas dengan jawabannya? Mungkin? Sementara cukup, nanti kalau ada pertanyaan boleh tanya lagi ya. Ya, oke. Tapi kita berdoa semoga putra atau putri Ibu bisa berjuang dan lolos Iya, amin. diterima ya. Doanya Amin. di PTN. Supaya mengembangkan masa depan ini. Nah, Indonesia itu kalau punya orang-orang cerdas itu masa depan aman, insya Allah ya kan. Insya Allah, amin ya. Baik, saya kira sudah panjang lebar yang kita tanyakan dan sudah mulai mencukupi ya apa yang dibutuhkan kira-kira oleh masyarakat, baik wali murid maupun calon mahasiswa yang akan menuju perkuliahan. Nah, kira-kira closing statement apa yang Mbak Nisa sama Mas Rizky untuk disampaikan kepada adik-adik, pada masyarakat, mungkin pada pemerintah. Nah, kalian ini sekarang udah puas kan sekolah sampai semester genap ini kan? Iya. Alhamdulillah. Puas ya dengan artinya perjuangan ini benar-benar tidak sia-sia ya. Iya. Oke. Nah, karena pengalamannya udah banyak begitu, tolong dong kasih tip buat mereka yang di luaran sana. Mungkin sih aku bisa ngasih tips belajar sih ya. Ya. Terus soalnya aku lihat kayak ya termasuk teman-teman aku dulu, tuh kayak ya mereka tuh pada seneng try out dan try out kan. Nah tapi kalau menurut aku itu try out yang terlalu sering itu nggak terlalu berguna sih. Lebih baik kita mempertajam lagi nih pelajaran dan konsep yang kita butuhkan. Nah soalnya apalagi buat UTBK sekarang kan itu soalnya udah hot kan, udah susah banget gitu, yang butuh daya analitis tinggi. Nah jadi mending try out itu cukup kayak sebulan sekali. Jadi Saya potong. iya. Yang dimaksud tryout itu contohnya seperti apa? Mereka yang lakukan. Oh, tryout tuh kayak melakukan simulasi ujian si UTBK tadi gitu. Oh, Ya, dengan soal-soal yang juga udah susah, juga udah itu ini. berbayar padahal. Itu Ada yang tryout, bayar, ada yang enggak. iya tergantung gitu sih, ada yang bayar, ada yang enggak. Nah, kalau menurut aku, yang simulasi ujian gitu mending ya dia tiap bulan aja gitu, nggak usah terlalu sering. Lebih baik kita memperdalam yang konsep tadi Iya. buat memperluas lagi nih yang jenjang materi kita. Nah karena juga percuma kalau misalnya kita try out sering tapi kita nggak belajar materinya, ya pasti nilai kita nggak bakal naik dan stagnan di situ-situ aja. Jadi ya mungkin lebih dipertajam lagi sih konsepnya sih gitu. Nah, mungkin ya saya gitu. Ya, Mbak Nisa. Kalau aku mungkin kasih support emosional aja. Kayak kan ini kan SNM ya, yang sekarang lagi berlangsung. Kalau misalnya nantinya nggak keterima SNM nggak masalah, kalaupun nggak dapet kuotanya juga nggak masalah. Maksudnya jangan boleh sedih, tapi nggak usah berlama-lama gitu. Harus bangkit lagi buat SBMPTN karena chance-nya tuh masih banyak. Bisa juga emang belum ditakdirkan gitu, bisa jadi ternyata aku nggak jadi pengen masuk sini, jadinya malah baik kan gitu. SBMPTN jadi bisa masuk ke jurusan yang emang lebih kita minatin. Terus SBMPTN juga harus semangat. Terus jangan keseringan belajar, kita juga harus istirahat karena kesehatan Iya. juga penting gitu. Ya, jangan diporsir ya. Kalau dipaksakan nanti tahu-tahu pas kita mau ujian kita malah sakit, Ya. itu kita kan jadi nggak maksimal gitu kan. Ngerjain soalnya itu juga penting banget.
Terus kalau misalnya kita lagi burn out, capek gitu juga kita juga kasihlah waktu hiburan kita, karena kita juga udah belajar mati-matian gitu. Harus kasih hadiah juga ke diri kita sendiri. Terus semisal juga kita nggak dapet SBMPTN, nggak apa-apa juga, masih ada tes mandiri. Bisa jadi ya insya Allah di mandiri kita dapat yang kita inginkan. Terus ya gitu sih. semangat, jangan patah semangat gitu. Iya, betul banget itu. Keren banget nih dua orang ini nih, benar-benar saya tidak salah untuk mengundang mereka ya. Pasti akan berguna bagi adik-adik kita, masyarakat. Nah, Ibu mewakili wali murid, mungkin ada sesuatu yang ingin disampaikan? Iya. Begini, anak-anak kita tuh sudah berjuang ya untuk mencapai hasil yang maksimal sehingga mereka tuh masuk ke jalur baik SNMPTN, SBM, dan mereka bisa kuliah di PTN yang mereka inginkan. Tapi ada beberapa kendala yang mungkin bisa diperbaiki dari pemerintah atau dari yang terkait lah semuanya, dosen atau gimana. Masalah biaya itu biasanya kadang-kadang memang sering menjadi kendala. Jadi seperti tadi dibilang, ternyata di mandiri masuk ternyata tinggi sekali. Jadi perjuangannya kalau misalnya orang tuanya sudah siap sih tidak masalah. Tapi kan ada beberapa anak yang pernah saya lihat di beberapa kasus itu, mereka sudah berjuang tapi ternyata sekian, akhirnya mereka mundur. Sebetulnya sudah dikasih saran dari sebelumnya untuk sebelumnya itu minta ke jalur yang itu yang beasiswa itu, tapi ternyata anak itu nggak siap dan ternyata mereka tanpa bimbel, tanpa apa, mereka lolos masuk aja karena memang mungkin memang dia pintar ya, usaha, tapi orang tuanya tidak siap. Saya pernah melihat itu juga seperti itu ada. Nah mungkin bisa diatasi atau ada solusi untuk anak-anak seperti itu. Saya pernah menemukan 2 kasus soalnya seperti itu. Saya menyayangkan sekali itu. Bagus. Itu aja. Mungkin aku juga mau nambahin. Kalau untuk jalur SBMPTN itu misalnya uang pakalnya agak mahal, mungkin ITB itu termasuk lumayan mahal, 12,5 juta. Itu jangan dipusingin dulu, aduh masuk ITB nggak ya, tapi kan uang SPP-nya mahal gitu. Usaha dulu aja, pilih yang kita mau, karena nanti pas udah masuk bisa jadi kita dapat beasiswa, makanya dimudahkan. Karena ITB yang penting masuk dulu, karena kalau di ITB tuh lebih mengutamakan memang menyesuaikan kondisinya keluarganya gitu. Jadi bisa kok, bisa. Kalau mandiri baru agak susah buat dapet kemudahan ya, keringanan. Makanya kalau perjuangannya lebih tinggi itu kemudahannya lebih tinggi. Benar. Ya kan? Menyimpulkan dari closing statement setuju sekali. Pada mereka itu sudah banyak informasinya. Bagi Ibu juga, karena kasihan juga ketika tadi udah berprestasi tapi gara-gara ekonomi kan prestasi orang tua, bukan prestasi anak-anak. Anak-anak udah prestasi tapi tidak terakomodir. Nah ini kalah kompetitornya dengan orang-orang yang keluarga yang uang itu bukan masalah. Ini nggak adil nih. Moga-moga pemerintah merasakan resonansi ini, menangkap resonansi ini, kemudian memberikan fasilitasi solusi yang lebih baik ya. Keren ini, semoga dengan acara yang kita lakukan ini bermanfaat bagi masyarakat, terutama pada adik-adik kita calon mahasiswa, juga pada orang tua, semakin lebih peduli, semakin sayang dan mempersiapkan putra-putrinya, dan pemerintah juga semakin peduli untuk menyiapkan generasi masa depan. Karena tanpa mereka masa depan itu tidak ada, karena mereka lah yang akan membawa masa depan. Kita dukung para generasi penerus ini untuk menempuh masa depannya dengan prestasi-prestasi gemilang. Baiklah, kita akhiri acara kali ini, channel Darwin Kopi dan Warung Art Gallery dalam tema Jalan Lembang menuju ke UMPTN. Gue bisa, lu pasti lebih bisa. Keren. Terima kasih. Terima kasih Mbak Ibu, terima kasih.